Kalau begitu saya ulang ya. Sudah. Assalamualaikum, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bapak Ibu sekalian dari Kota Padang. Salam kenal, saya Coach Agung. Bersama saya beberapa coach dari masyarakat coach Indonesia, ada Coach Istoto, ada Coach Atin, dan beberapa yang lain menyusul. Acara kita yang pertama pembukaan sudah kita lewati, yang kedua perwakilan dari komunitas MGMP PPKN Kota Padang, nanti silahkan salah satu untuk menyampaikan. Kemudian yang kedua langsung dilanjutkan dengan pengenalan apa itu coaching, akan dipandu oleh Coach Istoto dan pemateri adalah Coach Suprihatin. Selama 20 menit kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab dan nanti diakhiri dengan pengenalan tentang masyarakat coach Indonesia, sekaligus bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk merasakan sebuah sesi coaching, nanti akan ada bahasanya di akhir. Demikian Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, apakah Bapak Ibu sudah siap? Oke, yang sudah siap boleh angkat tangannya begini Bapak Ibu sekalian, dan lambai-lambaikan di kedua tangan Anda. Oke. Terima kasih yang sudah melambai-lambai, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang belum silahkan melambai. Oke, dan lebih nyaman kalau kamera Anda diletakkan saja Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Kalau sudah siap Bapak Ibu sekalian, boleh ketik di kolom chat. Oh iya, kolom chat tidak usah digunakan untuk presensi Bapak Ibu sekalian. Tidak usah digunakan untuk presensi. Kolom chat digunakan untuk tanya jawab dan untuk interaksi. Jadi Bapak Ibu, kami yakinkan Bapak Ibu hadir, tidak perlu menuliskan presensi di kolom chat. Oke, jadi kolom chat akan kita gunakan untuk interaksi dan untuk bertanya. Oke, jika Bapak Ibu sudah siap, silakan ketik siap di kolom chat. Silakan Bapak Ibu sekalian yang sudah siap. Oh, mohon ya, butuh waktu bagi yang menggunakan laptop ya. Tapi terima kasih yang sudah merespon. Wow, banyak sekali ya. Oke, baik. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk responnya. Dan mohon maaf untuk keterlambatannya. Waktu akan saya berikan kepada moderator kita, Coach Istoto Suharyoto. Silakan, Coach. Terima kasih, Coach Dr. Agung. Suara saya terdengar di tempat Dr. Agung? Cukup jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, Om Swastiastu, salam Nusantara, Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu mendengarkan suara saya dengan jelas, keluarkan 2 jempolnya seperti ini. Terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya Istoto membantu Anda untuk memahami apa itu coaching. Ini adalah bagian dari sesi yang MCI siapkan untuk para guru di Indonesia. Dan karena Anda adalah seorang guru yang membantu generasi muda untuk menuju cita-cita yang semakin baik dan bakal menjadi pengatur negara kita di masa-masa depan, maka kami masyarakat coach Indonesia juga lebih tepatnya mengajak para guru untuk menyampaikan materi-materi yang tepat kepada para guru. Kali ini kita berjumpa untuk mengenal coaching pada sesi yang pertama, tentu saja artinya akan ada kedua, ketiga, dan seterusnya jika Bapak Ibu menghendaki. Hari ini kita akan dengan waktu singkat mendengarkan penjelasan apa itu coaching dari Coach Suprihatin. Nanti sebelum beliau saya berikan waktunya, Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti dengan cermat, maka pastikan Bapak Ibu mic-nya di mute. Kalau di mute itu bagian bawah mic. Ya, tentu saja Bapak Ibu sudah paham ya. Kemudian jika hendak berbicara menyaut dalam waktu singkat, dalam pendek, tidak usah mencari-cari mic-nya untuk menyalakan. Yang pakai laptop dipencet saja spasinya. Dipencet saja spasinya. Silakan yang pakai laptop boleh dicoba pencet spasinya dan beri salam kepada teman-teman yang lain. Silakan. Pencet spasinya dan kemudian berikan salam kepada yang lain. Ya. Coach masih mute mungkin. Oke, sekarang boleh? Boleh dicoba? Salah satu buka mic-nya. Ya, oke, sudah dengar ya. Oke, baik. Baik. Baik, terima kasih banyak. Yuk,
Bapak Ibu, kita akan mendengarkan penjelasan tentang apa itu coaching dan bagaimana guru bisa menjadi seorang coach. Materi ini akan dibawakan oleh seorang guru juga. Setahu saya bahkan mungkin penyuluh atau sedang apa gitu dalam proses untuk menjadi asesor atau apa, nanti biar Coach Aten memperkenalkan diri sendiri di awal sehingga Bapak Ibu semakin paham ini rekan kita, sejawat kita ini berasal dari mana dan lain sebagainya, supaya Bapak Ibu lebih akrab. Maka waktu sepenuhnya kepada Coach Aten. Saya mengawal Coach Aten, jika ada apa-apa boleh sampaikan kepada saya Coach Aten ya. Silakan Bapak Ibu, kita menyimak Coach Suprihatin. Kita beri tepuk tangan yang meriah secara difabel, Bapak Ibu sekalian. Mari kita sambut Coach Suprihatin. Iya. Mari, silakan Coach Atin. Terima kasih Coach Kutoro. Assalamualaikum kepada Bapak Ibu guru semua. Terima kasih sudah diperkenalkan. Kebetulan saya menjadi narasumber di sekolah penggerak, khusus di bagian coaching untuk para pengawas sekolah penggerak. Kemudian juga tugas yang baru berikutnya sebagai narasumber berbagi praktek baik, dan juga sebagai seorang pengajar praktek di sekolah guru penggerak angkatan 9. Jadi masih nggak jauh-jauh amat dari lingkungan pendidikan ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan apa itu coaching. Dan seberapa pentingnya coaching itu dalam dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, coaching ini sebenarnya sudah dikenal lama. Cuma karena kita di Indonesia ini, apalagi bagi guru-guru itu seolah-olah masih baru ya. Coaching ini padahal ini sudah lama, dan di dunia pendidikan, di dunia usaha, di berbagai lini kehidupan, coaching ini sudah sangat ramai digunakan. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang jadi pertanyaan, apakah mungkin seorang guru itu juga menjadi seorang coach? Izinkan saya share screen dulu. Apakah sudah kelihatan? Dalam proses mungkin Coach Atin. Baik Bapak Ibu. Seorang guru menjadi profesional coach. Mengapa tidak? Artinya bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Oke, sebentar Coach Atin, masih proseskah dalam view-nya supaya teman-teman bisa melihat ilustrasinya? Ini sudah Coach, apakah belum kelihatan? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Apakah sudah kelihatan Coach? Belum. Belum Coach. Oke. Iya, sekarang sedang perjalanan. Hanya rupanya ya di view, coaching apa di PowerPoint view-nya kan? Oke, sudah kelihatan ya. Semua? Sudah, sekarang. Silakan. Terima kasih. Saya ulangi lagi bahwa coaching itu bukan sesuatu yang baru ya. Mungkin bagi kita baru. Coaching ini banyak sekali digunakan, terutama karena kita guru, maka kita akan lebih fokus lagi bagaimana coaching ini digunakan di dalam dunia pendidikan. Kalau Bapak Ibu nanti di sekolah penggerak, di guru penggerak, maka coaching ini diperkenalkan. Terutama di dalam pembelajaran berdiferensiasi, salah satu cirinya adalah komunikasi yang berbasis coaching. Oke, saya lanjut lagi. Bapak Ibu, mari kita mengenal kata tujuan. Setiap orang pasti punya tujuan. Bapak Ibu pada waktu mengikuti Zoom kali ini pasti juga punya tujuan. Tujuan itu yang menggerakkan seseorang. Bagaimana dia akan bertindak, bagaimana dia akan berpikir, melakukan sesuatu, menunjukkan emosinya. Kemudian bahwa tujuan itu merupakan apa yang akan dicapai oleh seseorang. Cuma kadang-kadang semua orang punya tujuan Bapak Ibu. Ada saatnya tujuan itu bisa dicapai, tetapi ada juga orang-orang yang punya tujuannya tidak bisa dicapai. Kenapa? Tidak lengkap tujuannya. Atau tujuannya masih kabur. Gitu ya. Nah, padahal tujuan itu yang menggerakkan seseorang.
Bagaimana supaya tujuan yang kita sudah canangkan, yang sudah kita inginkan, itu bisa terwujud. Yang pertama, apakah tujuan kita itu sudah spesifik? Apakah tujuan kita sudah lengkap? Apa sudah jelas? Kemudian, apakah tujuan kita sudah terukur? Artinya bahwa kita tahu tujuan itu bisa kita jangkau. Apakah kita punya kemampuan, punya kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut? Apakah tujuan kita sudah relevan dengan keyakinan kita, sesuai dengan visi kita, tujuan besar kita? Apakah sudah sesuai dengan sumber daya yang kita miliki? Apakah tujuan kita ini ada ukuran waktu? Artinya gini, oh tujuan ini bisa saya jangkau, bisa saya selesaikan dalam waktu yang sekian. Tapi tujuan kita itu punya ukuran waktu. Nah, di dalam kita punya tujuan, kalau itu belum spesifik, belum terukur, belum relevan, belum berwaktu, maka bagi kita akan sulit untuk mencapai tujuan. Karena tujuan itu bagi setiap orang itu, mungkin tujuan itu mulia. Mungkin tujuan itu adalah sesuatu yang sangat kita harapkan, kita capai. Mungkin itu sesuatu yang menjadi impian kita. Nah, berikutnya, mari kita lihat kedua adalah langkah. Kalau kita sudah punya tujuan, maka berikutnya adalah langkah. Artinya, apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah apa untuk mencapai tujuan yang sudah kita canangkan, yang sudah kita harapkan, tujuan sudah kita mau capai. Kalau tujuan kita belum jelas, tujuan kita belum lengkap, maka langkah-langkah yang kita ambil pun juga tidak bisa pasti, tidak bisa terukur, tidak bisa kita identifikasi, teratur dengan baik. Kalau tujuan yang mau kita capai itu betul-betul kita sudah fokus, sudah spesifik, kita sudah tahu, sudah terukur, kita tahu bahwa itu sudah relevan, kita bisa mencapainya, kita tahu waktu yang akan kita capai, maka sudah dipastikan kita bisa mengidentifikasi langkah-langkah apa yang akan kita lakukan, kita ambil untuk mencapai tujuan tersebut. Gitu ya. Kemudian dengan tujuan yang sudah pasti, yang bisa dikatakan smart tapi spesifik, betul, yang bisa dicapai, maka langkah yang kita ambil akan lebih mudah. Langkah akan menjadi lebih efisien, lebih efektif, dan lebih terarah, karena tujuannya sudah pasti. Kemudian yang berikutnya, kita bicara tentang sumber. Kalau tujuan kita sudah pasti, sudah terukur, sudah spesifik, sudah jelas istilahnya, langkah-langkah kita sudah teratur, maka kita bisa juga melihat bahwa sumber daya apa yang bisa saya gunakan untuk mencapai tujuan. Aset apa yang harus saya gunakan? Apakah aset itu sedang saya miliki sekarang? Apakah aset itu sudah saya punya tapi saya masih belum tahu ternyata saya punya aset itu? Ataukah saya sebenarnya butuh aset itu tapi ternyata saya belum punya aset itu? Apa yang harus saya lakukan? Kepada siapa saya harus minta bantuan? Bagaimana cara saya untuk mencari atau mengadakan aset atau sumber daya atau keterampilan atau kompetensi tersebut, sehingga saya bisa mencapai tujuan seperti yang saya harapkan. Ya. Nah, Bapak Ibu, dari tujuan yang sudah spesifik, bisa terukur, jelas, sesuai dengan nilai, dengan visi, dengan keyakinan kita, kemudian kita punya sumber daya yang kita miliki. Hari ketiga itu adalah coaching. Nah, jadi coaching itu adalah bagaimana kita memfasilitasi. Apa artinya memfasilitasi? Artinya mempermudah, membuat orang lain mudah. Coaching itu bagaimana kita bisa memfasilitasi coaching atau klien untuk mencapai tujuan yang diinginkan, ya, tujuan yang diinginkan. Kemudian dengan langkah, nah tujuannya langkah, kemudian dengan sumber daya. Itu coaching.
proses memfasilitasi. Bagaimana kita sebagai seorang guru, kita pun juga seorang fasilitator, mungkin bukan hanya kepada murid-murid, kepada rekan sejawat. Oke, Coach Aten, sampai di sini dulu. Coach Aten boleh cek jika tidak pakai mic, bagaimana hasilnya saat bicara? Tidak pakai itu, ya. Boleh dilepas anunya, dilepas dari laptop dan tes suara masuk tidak? Cek. Ibu bicara, boleh Coach Aten bicara, cek. Ya, apakah sudah terdengar, Coach? Ah, ini jauh lebih baik, ya. Oke, baik. Sebentar, Coach Aten. Coach Terima Aten boleh kasih. minum sekarang, Coach Aten. Boleh di-close dulu, share slide-nya. Oke, Aha, oke. Baik. saya tutup Ya, dulu ya, ditutup dulu Coach. share slide-nya. Oke. Bapak dan Ibu dan Ibu guru, terima kasih banyak yang sudah hadir. Ini ternyata ada 40 lebih orang. Hari ini komunitas Bapak Ibu sudah hadir di sini. Nah, baru saja Coach Aten membawakan materi sepotong, yaitu bahwa hidup ini memiliki tujuan, langkah-langkah, dan sumber daya untuk mencapai sebuah keinginan. Kemudian, apa yang terjadi? Kita perlu semacam stimulasi untuk membuat pikiran kita mengkristalkan itu. Nah, setelah mendapat informasi sedikit tadi, maka dari sini kita akan mulai membuka pintu pengenalan kita tentang coaching, dan guru menjadi profesional coach, mengapa tidak? Oleh karena itu, sekarang kita beri kesempatan dahulu, mungkin pengurus komunitas atau siapakah yang boleh menyampaikan pengenalan komunitas, supaya kami punya data tentang komunitasnya, dan kemudian bagaimana mendengar sepotong penjelasan awal tadi. Silakan siapa dari Bapak Ibu yang hendak menyampaikan perkenalan komunitasnya, boleh? Ibu Eva, Ibu Fitri, Ibu Yusrianti, siapakah? Atau Pak Yusrio? Boleh buka mic-nya? Atau pengurusnya siapa? Soalnya di tempat kami yang mengurusi kontak-kontaknya sedang memimpin anak muridnya kemah ini. Sehingga saya belum dapat informasi siapa yang bakal memperkenalkan komunitas. Boleh Bapak Ibu satu orang? Ya, Coach, ketua Yes. kami Bu Gusma Ibu Eliza. Endang. Ya. Iya, ketua kami Bu Gusma Eliza, Coach. Iya. Beliau gabung di sini nih, Coach. Manakah? Ibu siapa? Bu Iza. Ibu Ida. Bu Gusma Eliza, Coach. Oh, Ibu Gusma Eliza. Bolehkah jika sedang tidak berkegiatan atau memberikan delegasi kepada yang lain jika sedang berkegiatan? Mana beliau, Ibu Gusma? Gusma FGH. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, saya cari dulu supaya keluar. Keluar gambarnya. Apakah Ibu, manakah? Boleh raise hand? Di G, Coach. Di G, Gusma. Boleh raise hand? Oh, Ibu Gusma Eliza. Oke. Saya. Ibu, memungkinkankah membuka video? Beliau sudah buka mic, Ibu, nampaknya, tetapi tidak terdengar suaranya. Ibu Gusma. Oh, malah terlempar. Yang lain boleh membantu, Bapak Ibu? Baik, saya bantu aja, Coach. Terima kasih, Ibu Endang. Silakan, Ibu. Iya. Mungkin masalah jaringan, Bu Iza. Ya, mungkin, ya. Kalau sekarang saya bukan pengurus MGMP, tapi anggota MGMP. Cuma sebelum ini pengurus. Baik, Coach. Izin kepada Ketua MGMP kami, mungkin karena masalah jaringan, ya, Coach. Baik, MGMP komunitas kami ini adalah musyawarah guru mata pelajaran PPKN, Coach. PPKN. Yang berada mata pelajaran PPKN tingkat SMP yang berada di Kota Padang. Kota Padang, Sumatera Barat.
Jadi ini adalah gabungan guru-guru yang mengampu mata pelajaran PPKN. Kami berkumpul dalam durasi biasanya 1 semester itu 6 kali berkumpul dalam konteks untuk pengembangan bagaimana perbaikan pembelajaran PPKN di sekolah nantinya. Seperti itu, Coach. Oke, baik. Ibu Endang, terima kasih banyak. Jadi kita ini sekarang sedang berjabat tangan nih, berkenalan komunitas guru MCI Masyarakat Khusus Indonesia dengan komunitas MGMP PPKN Kota Padang. Ya, kita berjabat tangan dan sekarang berkenalan Bapak Ibu sekalian. Lalu hari ini kesempatan kenalan ini kita mendengarkan paparan tentang guru menjadi profesional coach. Mengapa tidak? Itu nanti yang tadi sudah dimulai. Menurut Bu Endang, mendengar paparan apa yang disampaikan oleh Coach Suprihatin tadi, ada komentar Bu Endang? Ya Coach, kebetulan program ini saya dapatkan, saya share kepada ketua komunitas kami, kepada Bu Gusma Eliza di grup MGMP kami, karena memang kebetulan saya sudah lulus guru penggerak Coach di angkatan 4, jadi memang merasakan bagaimana di materi coaching itu begitu rasanya luar biasa untuk membantu peran kami sebagai guru di dalam baik proses pembelajaran di dalam kelas ataupun proses di luar kelas begitu. Makanya berangkat dari itu rasanya saya pengen share, berbagi dengan teman-teman ilmu ini, walaupun teman-teman di MGMP belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti calon guru penggerak, tapi minimal dalam konteks coaching karena MCI memfasilitasi ini, saya sangat bahagia sekali karena memang saya rasakan bahwa coaching itu adalah hal mendasar yang dibutuhkan oleh guru. Sebuah modal awal oleh guru bagaimana nanti menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Wow, terima kasih Bu Endang. Bapak dan Ibu sekalian, sejawat guru tentu saja ini gayung bersambut ya. Bu Endang mewakili Bapak Ibu sekalian dalam arti pendapatnya saya yakin tidak ada yang mengatakan, oh tidak begitu. Tidak, pasti semua mengatakan setuju dengan apa yang disampaikan Bu Endang. Bahwa guru memerlukan alat interaksi baik di kelas maupun di luar kelas dengan pola-pola coaching. Ya, mengenal coaching itu pasti dimulai dengan mengenal pikiran manusia, dan isi pikiran manusia itu adalah hanya satu, tujuan atau keinginan. Maka ketika tujuan itu dipahami, tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Coach Saktin tadi, ya, perlu jelas, perlu berwaktu, perlu terlihat, terdengar, dan sebagainya. Lalu disadari bahwa setiap orang punya sumber daya. Dan ketika punya sumber daya, kemudian setiap orang menyusun langkah-langkah. Kebayang Bapak Ibu sekalian, di mana, bagian mana kita pernah mengajarkan kepada murid-murid kita. Sekolah itu tujuannya untuk apa? Biasanya mengandaikan semua. Karena sudah tercantum di silabus dan kurikulum bahwa SD itu sampai sini, SMP itu sampai sini, SMA itu sampai sini, kuliah sampai sini. Sementara muridnya tidak paham apa sebenarnya yang dia lakukan. Dia mengikuti saja pelajarannya. Kebayang di setiap kelas, para guru, setiap mata pelajaran, tujuan instruksional perubahannya itu, instruksional indikator perubahan itu disadari betul oleh para siswa, sehingga setiap mata pelajaran yang dia pelajari hari itu dia bakal tahu manfaatnya untuk apa. Dan ini dengan ilmu coaching yang pertama saja sudah kita lihat, memahami tujuan, sadar punya sumber daya, dan tahu langkah-langkahnya. Nah, kalau bagi para murid tentu langkah-langkahnya adalah bagaimana mengikuti pelajaran dan nilainya optimal. Perubahannya seperti yang Bapak Ibu tulis dalam RPP. Ini dia. Sekarang apa namanya Bu Atin? RPP itu Bu Atin. Di guru penggerak. Saya guru zaman 82, jadi modul ajar. Modul ajar. Terima kasih Bu Endang. Itu dia. Iya, saya mesti mempelajari yang sekarang ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sekali kepada Ibu Endang yang sudah bersuara untuk mewakili teman-teman yang lain. Sekali lagi salam kenal. Kami Masyarakat Khusus Indonesia nanti akan menyampaikan beberapa program yang harapannya sungguh membantu Bapak Ibu untuk menjalankan tugas bagi Bapak Ibu. Tadi Coach Atin sudah menyampaikan ini adalah paparan tentang guru menjadi coach profesional, mengapa tidak?
Coach profesional itu profesi coach yang bahkan sudah pensiun gurunya, dia semakin tua semakin dipercaya menjadi seorang coach. Itu bedanya seorang coach sama seorang trainer ya. Trainer semakin tua semakin nggak bisa jalan, nggak bisa mengajar. Tapi kalau coach semakin tua semakin rambutnya putih, semakin dipercaya orang. Itu dia bedanya. Guru menjadi coach profesional. Mengapa tidak? Coach Atin sudah membuka dengan 4 slide menjelaskan tentang bahwa setiap orang punya tujuan, setiap orang punya sumber daya, dan tujuan dan sumber daya itu disusun dalam langkah-langkah yang akhirnya itulah ilmu coaching yang perlu kita jabarkan. Setiap hal ada ilmunya. Untuk itu mari bersiap Bapak Ibu sekalian. Siapkan catatan Anda, simak paparan berikutnya. Coach Atin siap-siap silakan, disiapkan filenya untuk lanjut. Silakan Coach Atin. Bapak Ibu guru, mari kita simak selanjutnya. Silakan Coach Atin. Apakah mic-nya bisa dicek dulu? Belum terdengar suaranya? Mana ini Coach Atin? Iya. Belum terdengar suaranya, Coach? Oh, mic-nya belum Sudah dibuka. terdengarkan? Ya, sekarang sudah. Tadi mic-nya belum dibuka. Silakan, Coach. Terima kasih. Saya screen-nya, share screen Di saya view. sudah. Ya, sudah kelihatan sekarang. Oke, Ya, sudah. terima kasih. Terima kasih Coach Istoto. Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. Mengapa guru? Ya. Yang pertama, guru itu sangat akrab dengan proses memfasilitasi. Ya, sudah kita bahas bersama. Kemudian yang kedua, guru kompeten tentang pengembangan SDM, karena memang kita sebagai guru kan mempersiapkan generasi muda, bagaimana mereka itu kita didik, kita bina, kita asuh untuk menjadi generasi muda yang unggul begitu ya. Kemudian berikutnya, guru adalah sosok yang diandalkan. Guru diakui masyarakat sebagai tokoh penggerak. Kemudian guru memiliki perhatian besar kepada manusia. Guru memonitor perkembangan. Jadi karena kita terbiasa ya Bapak Ibu guru, kita selalu update. Ya. Kemudian berikutnya, kenapa harus guru? Guru jumlahnya banyak di Indonesia. Jadi kalau setiap guru itu menjadi seorang coach, di kelas-kelas itu, bagaimana kita nanti membangkitkan anak-anak kita, membantu generasi muda menjadi orang-orang generasi yang unggul istilahnya begitu. Wah, berapa banyak generasi muda yang kita bisa antarkan ya. Kemudian banyak hal hebat yang dilakukan dengan coaching. Ini saya tidak bisa jelaskan dengan panjang karena memang ini luas ilmunya Bapak Ibu. Kalau nanti semakin penasaran silakan nanti mempelajari lebih lanjut. Kemudian guru terbiasa memfasilitasi murid, berarti juga memfasilitasi klien, hampir sama. Kemudian juga berikutnya guru berpeluang besar menjadi seorang profesional coach, seperti yang sudah disampaikan oleh Coach Istoto tadi ya. Itu adalah sesuatu profesi yang menjanjikan di masa depan, begitu ya kalau saya bisa mengatakan. Oke Bapak Ibu, berikutnya adalah apa beda coaching dengan yang lain? Yang pertama, kita tentu sudah tahu apa itu consulting atau konsultan, kita biasa ya mengatakan. Kalau konsultan atau consulting itu adalah proses memberikan nasihat berdasarkan keahlian karena kita tidak tahu. Jadi kita minta nasihat. Ya, jadi yang berperan di sini adalah konsultan kita. Kemudian berikutnya adalah mentoring. Mentoring adalah proses memberikan nasihat, arahan dan sharing berdasarkan pengalaman profesional dari mentor. Jadi kita ingin punya satu skill baru, kita harus menguasai satu skill, tapi karena waktunya itu lama begitu untuk mempercepat, kita diberi mentor, seorang mentor. Mentor itu nanti akan memberikan nasihat kepada kita berdasarkan pengalamannya secara profesional. Di sini yang aktif adalah mentor, begitu ya.
Kemudian berikutnya adalah konseling, seorang konselor. Konseling ini adalah proses mendiagnosa dan menyelesaikan masalah. Di sini yang aktif, yang jadi sumber adalah seorang konselornya. Kemudian berikutnya kita mengenal training. Training itu adalah proses mengajarkan skill baru. Seperti kita, kalau kita sekarang ini Bapak Ibu, kita belajar tentang coaching. Berarti kita sedang mengikuti training yang dilakukan oleh seorang trainer ya. Nanti Coach Istoto itu seorang trainer yang luar biasa itu ya. Nah, berikutnya mari kita lihat apa itu coaching. Coaching adalah proses penemuan kesadaran diri. Sama-sama proses, tapi ini penemuan kesadaran diri, proses pemberdayaan diri, proses tanggung jawab diri, dan proses aktualisasi diri. Bapak Ibu, kalau tadi kita lihat sudah perhatikan consulting, mentoring, training, counseling, itu yang aktif, yang jadi narasumber adalah konsultannya, mentornya, konselornya, trainernya. Sedangkan di coaching, siapakah yang jadi narasumber kalau saya katakan begitu? Siapakah yang jadi fokus utama? Itu adalah coaching. Kalau kita sebut juga klien. Kenapa? Karena mereka lah nanti yang akan menemukan kesadaran diri mereka. Mereka lah nanti yang akan menemukan pemberdayaan diri mereka, yang menemukan tanggung jawab dirinya mereka sendiri, dan aktualisasi diri. Itu bedanya antara tadi consulting, mentoring, counseling, training, dan coaching. Coaching di sini justru yang aktif adalah coachee. Yang aktif adalah klien. Karena di dalam coaching, tujuan. Siapa yang punya tujuan? Coachee-nya. Bagaimana langkah-langkah mencapai tujuannya? Coachee-nya yang akan menentukan langkahnya. Sumber dayanya, siapa yang menentukan sumber daya? Ya coachee-nya Bapak Ibu. Jadi itu bedanya di dalam coaching. Kalau kita dengan murid, maka siapa nanti yang menemukan kesadaran diri, tanggung jawab diri, pemberdayaan diri? Murid kita. Kalau kita dengan rekan sejawat, ya rekan sejawat kita. Jadi kita sudah bisa pahami ya Bapak Ibu bedanya antara tadi coaching dengan yang lain tadi. Memang beririsan bahwa coaching itu di dalam coaching juga ada consulting, ada mentoring, ada training, ada counseling. Tetapi coaching itu sendiri adalah bagaimana coaching itu menemukan kesadaran diri, pemberdayaan diri, tanggung jawab diri, dan aktualisasi diri. Sehingga bisa dikatakan bahwa coaching itu adalah percakapan yang memberdayakan. Nah, begitu ya. Percakapan yang membuat seseorang menemukan kesadaran diri. Gitu. Oke, saya lanjut lagi. Di sini ada pemahaman lebih lanjut. Apa itu coaching dan apa itu bukan coaching? Ya, kalau kita sudah lihat tadi, kalau coaching kita memfasilitasi dengan bertanya. Aduh, bertanyanya seperti apa? Nah, itu nanti kita pelajari lebih lanjut. Memfasilitasi dengan bertanya. Sedangkan kalau yang bukan coaching, kita mengarahkan dengan perintah. Kamu gini ya, nanti gini ya. Nah, gitu ya. Jadi selalu yang jadi sumbernya itu gurunya. Sedangkan kalau di dalam coaching, guru hanya memfasilitasi dengan bertanya. Kemudian di dalam coaching ada tes, cek, klarifikasi, dan eksplorasi. Tes artinya apa? Kita menguji pemahaman coachee kita atau klien kita akan sesuatu hal. Apakah dia sudah tahu apa yang diinginkan, yang dimaksud. Kemudian cek. Ngecek artinya kita sebagai coach menguji pemahaman kita tentang apa yang disampaikan oleh coachee. Jadi supaya ada pemahaman, sepemahaman. Oh, berarti saya sudah memahami ya coachee saya, apa yang dimaksud. Nah, itu ya, supaya tidak salah begitu. Kemudian mengklarifikasi, artinya kita bertanya, mengklarifikasi apa-apa yang kita ingin lebih paham tentang sesuatu kepada coachee kita atau klien kita. Kemudian mengeksplorasi. Mengeksplorasi ini yang berhubungan dengan apa yang dibicarakan di dalam
coaching tadi ya, sesi coaching. Sedangkan yang bukan itu adalah menjudgment, mind reading, artinya kita ini mencoba untuk mengira-ngira kira-kira pemikiran coach ini apa ya, itu berdasarkan pemikiran kita, bukan kita melihat apa yang sebenarnya diinginkan oleh coach. Kemudian prasangka, nah, di dalam coaching tidak boleh ada prasangka, tidak boleh ada judgment ya. Kemudian di dalam coaching itu membedakan antara personality dan perilaku. Personality kalau itu yang sudah jadi paham di dalam coach masyarakat coach Indonesia bahwa semua orang itu berharga, semua orang itu mulia. Sedangkan kalau ada sesuatu yang buruk, yang tidak pas, itu bicara perilaku, bukan bicara personal atau manusianya, tapi perilakunya. Ya, yang buruk itu bukan orangnya, tapi perilaku orang itu. Sedangkan yang bukan coaching adalah kita mendiagnosa personality. Wah, anak itu nakal, anak itu anak-anak. Jadi seolah-olah itu personalnya, padahal itu kelakuannya ya, perilakunya. Kemudian coaching itu memberdayakan. Nah, seperti saya sudah sampaikan di atas, percakapan yang memberdayakan. Sedangkan kalau bukan coaching itu menolong. Artinya kalau menolong tadi ya seperti konselor, seperti seorang konsultan. Sedangkan seorang coach itu memberdayakan coachee. Kemudian coaching adalah memperkuat tanggung jawab coachee. Sedangkan kalau yang bukan coaching itu menyalahkan dan membenarkan. Oh, kamu salah, kamu benar, seperti begitu ya. Kemudian berikutnya coaching itu bertanya berdasarkan apa yang didengar. Kita mendengar dulu baru kita bertanya, karena kita penasaran, begitu ya. Sedangkan yang bukan coaching itu interview. Berdasarkan apa yang kita inginkan, ya, bukan berdasarkan sesuai dengan coaching, situasi coaching. Kemudian di dalam coaching kita menggunakan kosakata klien atau coaching kita. Karena yang sesuai dengan yang dipahami oleh coaching. Sedangkan yang bukan coaching itu menggunakan kosakata lain. Ya, kadang-kadang kosakata yang lain yang tidak dipahami oleh coaching kita atau klien kita. Kemudian berikutnya ini, di dalam coaching solusinya itu dari klien atau dari coaching, Bapak Ibu. Sedangkan yang bukan coaching itu solusi atau rekomendasi dari yang lain. Jadi kalau solusinya bukan dari coaching itu berarti bukan coaching. Coaching cirinya adalah solusi dari coaching atau klien. Kemudian di dalam coaching itu adalah framing percakapan, artinya coach itu mengarahkan klien di dalam percakapan itu supaya tidak menyimpang ya, sesuai dengan tujuan. Sedangkan di dalam percakapan yang bukan coaching, coach itu bisa memotong, bisa menginterupsi dengan seenaknya. Di dalam coaching tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mengarahkan begitu. Kemudian di dalam coaching itu kita selalu bertanya begitu ya. Sedangkan yang bukan coaching, kebanyakan kita bercerita. Yang bercerita siapa? Coachnya, mentornya, atau konselornya dan sebagainya. Sedangkan di dalam coaching itu pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh coach itu nanti coaching yang akan menjawab ya. Jadi selalu bertanya karena memang di dalam coaching itu adalah bagaimana ini kalau bisa saya katakan komunikasi yang setara begitu ya. Kita menghormati coaching kita menghormati klien kita. Oke, berikutnya proses dasar coaching. Nah, ini yang pertama perkenalan, penjelasan, tujuan. Apa sih yang tujuan yang ingin dicapai begitu ya. Jadi itu ada kesepemahaman antara coach dengan klien atau coaching. Kemudian yang kedua adalah mendukung. Bapak Ibu di dalam proses dasar coaching itu mendukung sangat penting. Kenapa penting? Karena di dalam mendukung, coach atau klien itu harus merasa aman dengan kita. Kemudian dia harus merasa nyaman. Merasa bahwa dia diperhatikan. Dia mendapatkan penghargaan
dari kita. Nah, kalau sudah begitu kita bisa nge-match, bisa menyatu, istilahnya itu apa ya? Klik begitu ya. Nah, mirroring gitu. Kemudian berikutnya kalau sudah ada mereka merasa didukung, baru kita mulai mendengar. Mendengar apa yang menjadi pemikiran, perasaan, ucapan, tindakan, gestur ya, bahasa tubuh, raut wajah, keyakinan, pemahaman, nilai-nilai dan seterusnya dari coach kita. Jadi kita mendengar dan mendengar. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang diucapkan. Kita mendengar perasaan mereka lewat kata-kata mereka, lewat bahasa tubuh, lewat raut muka. Apa yang diyakini, apa yang dipahami. Jadi mendengar. Mendengar itu harus aktif, harus tersambung. Jadi kita harus punya kesadaran diri untuk mendengar ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita mendengar, barulah kita bisa bertanya. Bertanya dari kita sudah mendengar tadi ya. Bertanya apa keinginan mereka? Apa motivasi mereka? Apa kompetensi? Rencana, sumber daya, keputusan, hambatan, apa yang menjadi hambatan bagi mereka? Indikator-indikator apa dan seterusnya. Jadi kita bisa melakukan tes, cek, klarifikasi, dan explore melalui mendengar, dan mendengar. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang mari kita mulai self-coaching. Saya tanya dulu Coach Istoto. Coach Istoto, bisa saya lanjut untuk self-coaching atau bagaimana, Coach? Oke, kalau tidak ada. Baik, saya akan lanjut. Bapak Ibu masih mengikuti ya? Oke. Kalau untuk, ya, apakah ada respon? Lanjut saja dulu, Coach Aten. Oh, terima kasih. Terima kasih, Coach. Kita melakukan self-coaching dulu, Bapak Ibu. Mohon disiapkan kertas dan alat tulis. Saya beri waktu untuk menyiapkan. Oke. Bapak Ibu sebenarnya bisa membaca, tapi lebih enak kalau sesi coaching itu kita mendengar seseorang bertanya kepada kita, begitu ya. Nah, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menjawabnya lewat ditulis di kertas. Oke, jadi Bapak Ibu sekarang oleh Coach Aten sedang diajak untuk mengalami coaching, tetapi ini self coaching. Pertanyaannya dibantu oleh Coach Aten, Bapak Ibu menyiapkan catatan. Apa yang ditanyakan nanti jawabannya munculkan dalam pikiran Anda, jadikan itu milik Anda, kemudian supaya mudah ingat ditulis. Silakan, Coach Aten lanjut. Monggo. Sudah siap alat tulisnya, Bapak Ibu? Oke. Baik, Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu saya ajak ya untuk merilekskan pikirannya. Kira-kira Bapak Ibu, apa tujuan yang ingin dicapai oleh Bapak Ibu 5 tahun ke depan? Apa tujuan yang ingin dicapai oleh Bapak Ibu dalam 5 tahun ke depan? Apakah tujuan itu sudah spesifik kah? Apakah di dalam jangkauan Bapak Ibu kah tujuan tersebut? Apakah sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, aset yang dimiliki, keterampilan yang dimiliki Bapak Ibu? Oke. Apakah sesuai dengan nilai, keyakinan, visi? Oke. Sudah Bapak Ibu? Apa yang ingin dicapai? Apa tujuan Bapak Ibu 5 tahun mendatang? 5 tahun ke depan ya. Oke.
Baik, kalau tujuan itu sudah kita miliki, yang sudah spesifik tadi, sudah jelas, sudah terukur, sesuai dengan kemampuan kita, sekarang apa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Oke, sudah Bapak Ibu. Ada langkah pertama, mungkin langkahnya ada beberapa, ada 1, 2, 3, mungkin sampai 5 langkahnya ya, sampai 6. Oke. Berikutnya, kalau sudah langkah-langkah sudah kita tentukan, kira-kira apa sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut? Supaya langkah-langkah kita ini semakin kuat, begitu ya. Apa aset yang kita miliki? Apa kekuatan yang kita miliki? Apa koneksi yang kita punya? Kepada siapa saya akan meminta bantuan? Atau keterampilan apa yang perlu saya tambahkan? Kompetensi apa yang perlu saya cari? Itu sumber daya yang diperlukan ya. Monggo. Sudah Bapak Ibu? Oke. Baik, kalau sudah, mungkin ada yang masih, aduh saya masih berpikir begitu ya. Kalau Bapak Ibu penasaran, kepingin lebih nah nanti bisa Bapak Ibu bisa mengikuti pro bono coaching. Ini bisa lebih detail lagi Bapak Ibu bisa dieksplor nanti ya. Baik, ini saya hanya permukaan saja ya. Oke, kalau sudah self coaching ini oke. Oke. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari latihan ini, dari self coaching ini, Bapak Ibu? Bahwa setiap orang punya tujuan, betul? Ya, setiap orang punya tujuan. Tujuan itu yang menggerakkan kita untuk kita akan mengambil langkah-langkah, gitu ya. Kemudian, ya, oke. Kemudian, Bapak Ibu semua punya tujuan, betulkah? Apakah ada yang tidak punya tujuan atau belum bisa menuliskan tujuan? Pasti semua sudah ya. Baik. Nah, yang kedua, bagaimana peluang keberhasilan seseorang yang mengikuti coaching? Nah, Bapak Ibu, bagaimana peluangnya? Tadi kan sudah dipandu begitu ya. Bahwa kalau kita sudah bisa mengidentifikasi tujuan kita juga bisa menetapkan langkah-langkah kita sudah bisa tahu sumber daya apa yang kita perlukan. Kira-kira tingkat atau peluang keberhasilan tujuan kita itu seberapa besar, begitu ya. Kemudian berikutnya, bagaimana kita menyadari bahwa tujuan itu penting. Bahwa ternyata tujuan kita itu penting, begitu. Sepenting apa sih tujuan kita? Apakah ini begitu penting, begitu mendapatkan prioritas sehingga tujuan-tujuan yang lain tuh, oh ini di prioritas yang kedua, oh ini perlu ditinggalkan dulu, oh ini perlu nanti ditunda dulu, karena ada yang jauh lebih penting yang harus kita capai. Gitu ya. Baik, berikutnya. Bagaimana mengenal dengan tajam langkah menuju tujuan itu penting?
bagaimana kita bisa mengenal dengan tajam langkah menuju tujuan. Apakah penting kita bisa mengenal langkah-langkah kita untuk mencapai tujuan itu? Nah, itu ya. Kemudian berikutnya, bagaimana mengenali sumber daya itu penting, karena kita tahu bahwa kalau kita punya tujuan, kita sudah tahu langkah-langkah yang sudah kita susun, akhirnya kita bisa tahu, oh kalau begitu aset apa yang saya butuhkan, kompetensi apa yang saya perlukan, keterampilan apa yang harus saya tambahkan, kepada siapa saya harus minta bantuan, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, berikutnya, area coaching itu di mana saja sih? Yang pertama, coaching untuk anak. Apakah bisa untuk anak? Bisa, Bapak Ibu. Coaching untuk anak-anak itu mengembangkan skill karakter. Nah, anak-anak usia dini kan karakter. Kemudian juga bagaimana anak-anak mengembangkan kemampuan berbahasa, mengembangkan kemampuan kognitif, seni, dan sebagainya. Jadi anak-anak juga perlu coaching. Nah, coaching untuk remaja apakah perlu? Sangat perlu untuk sosial, untuk pendidikan mereka, untuk skill mereka ke depannya. Kemudian coaching untuk calon mempelai. Nah, saya pernah ini, kalau saya boleh sedikit, pernah ada seorang mempelai itu mengeluh. Wah, mengeluh pada waktu sesi dia mau menikah, dia katakan begini, saya ini mau menikah itu cuma dinasihati, saya tidak pernah ditanya, apa sih keinginan saya itu menikah? Bagaimana nanti kalau saya bertengkar? Bagaimana? Saya tidak pernah ditanya, cuma saya duduk, terus yang menasihati itu ngomong terus. Itu pasangan ini mengeluh, Bapak Ibu. Sedangkan di coaching tidak seperti itu ya. Di coaching itu menghargai coaching. Nah, itu ya. Berarti coaching itu penting untuk mempelai. Kemudian coaching untuk keluarga, apakah penting? Penting. Rencana-rencana keluarga, nilai-nilai dalam keluarga bagaimana diterapkan, mendidik anak, dan sebagainya. Coaching untuk leadership, untuk bisnis, untuk eksekutif, coaching untuk orang tua, mungkin yang sudah orang tua yang sudah pensiun, mungkin saya ini bisa apa? Ternyata apa sih peran kita sebagai orang tua yang bisa diberikan sesuai dengan kompetensi kita, pengalaman kita, keterampilan kita. Bahkan coaching itu luas juga untuk entrepreneur, untuk para leader, untuk petani juga, nelayan, PNS, BUMN, pegawai swasta, dan sebagainya. Nah, untuk ini karir juga, finansial, kreativitas, karakter, itu luas Bapak Ibu. MCI itu memfasilitasi ini semua, ya luas banget. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, setiap orang itu perlu perubahan. Ya, karena setiap orang kan punya tujuan dan setiap orang perlu coach. Jadi Bapak Ibu menjadi seorang guru yang profesional coach, mengapa tidak? Pasti bisa. Demikian Bapak Ibu paparan yang bisa saya sampaikan. Kemudian waktu selanjutnya saya stop. Waktu selanjutnya saya serahkan kembali kepada Coach Istoto untuk melanjutkan karena sesi pemaparan saya sudah selesai. Terima kasih. Saya persilakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita apresiasi apa yang sudah disampaikan Coach Atin dengan tepuk tangan difabel. Ini tepuk tangan difabel Bapak Ibu. Boleh angkat tangannya? Kita beri terima kasih kepada Coach Atin. Seperti ini kalau Bapak Ibu memimpin kelas online, ini adalah tepuk tangan difabel Bapak Ibu. Ya, oke, terima kasih Coach Atin. Terima kasih banyak atas penjelasannya Bapak dan Ibu, karena tadi kami memohon maaf membuka kelasnya terlambat karena kelasnya masih dibersihkan untuk yang lain. Maka ini juga selesainya juga berakhir mundur ya. Maka masih mohon beberapa perhatian sebentar dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian mohon perhatiannya. Ya, Bapak dan Ibu perhatikan, masyarakat Coach Indonesia sangat bahagia. Bapak dan Ibu, kami sungguh sangat bahagia karena Bapak Ibu akhirnya berjumpa dengan kami, komunitas MGMP PKN dengan masyarakat Coach Indonesia. Tentu saja ini adalah bagian dari proses kita
bisa ke depan berjalan bersama-sama. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, supaya perjalanan kita nanti ke depan semakin smooth, semakin baik, termasuk nih, tadi ada paparan materi, kok nggak ada tanya jawab, waktunya hanya 1 jam, sehingga kita masih bisa lanjut di mana kita bisa tanya jawab. Mohon izin, saya akan share informasi Bapak Ibu sekalian. Ini dia. Iya, yang pertama adalah komunitas MCI Bapak Ibu sekalian. Ini dia. Kami, Masyarakat Khusus Indonesia, Bapak Ibu, memiliki channel komunikasi di medsos. Kami punya IG, kami punya Facebook, bahkan Facebooknya page, sehingga diskusi kita bisa fokus di sana. Maka, Bapak Ibu sekalian, alat jejaring kita itu lewat WA dan Facebook. Ini khusus untuk para guru. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa kita temukan link-link untuk masuk ke sana. Ya, apa tujuannya berjejaring ini? Kita mengenal coaching, meningkatkan kompetensi kita sebagai guru dengan menambah alat bernama coaching, dan kemudian bahkan ke depan Bapak Ibu bisa menjadi seorang coach profesional. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu dalam grup-grup ini yang kami miliki, maka Bapak Ibu merupakan pribadi prioritas bagi kami untuk mendapat informasi kegiatan-kegiatan MCI. Apa saja kegiatannya? Ada webinar free, live streaming free, tanya jawab tentang coaching, artikel-artikel di Facebook page, bahkan juga ada di web, kemudian video tentang coaching. Bahkan Bapak Ibu juga bisa merasakan sesi coaching pribadi, personal, by personal, Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, lihat, ini dia program kami, Bapak Ibu sekalian, Masyarakat Khusus Indonesia untuk guru. Ya, tahun 2023, komunitas guru MCI menyediakan bagi Bapak Ibu kegiatan-kegiatan terkait dengan coaching, dengan komunitas. Maka Bapak Ibu adalah pemecah telur. Kegiatan ini pertama-tama juga masih terlambat, kemudian kurang-kurang, mohon maaf yang luar biasa. Dan kita Bapak Ibu, pengenalan coaching tadi masih ada 3 materi lagi. Jika dimungkinkan kita bisa bertemu lagi. Bu Endang tadi mengatakan ada waktu kita berjumpa. Maka jika masih diperlukan materi ini, kita kontak-kontakkan, kita janjian lagi untuk menambahkan informasinya. Ada gratis webinar 1 kali sebulan, ini beda lagi temanya Bapak Ibu. Dan kalau ini bersertifikat, yang memerlukan sertifikat, bisa mendaftar untuk minta sertifikat. Kemudian gratis sesi coaching personal. Jadi Bapak Ibu bisa merasakan sesi coaching yang full, sesi coaching. Paling lama 90 menit. Untuk apa? Tadi itu, memperjelas tujuan yang Bapak Ibu selama ini mungkin lihat tugasnya kok banyak sekali gitu ya. Maka di breakdown nanti lewat coaching itu. Lalu terlihat sumber daya yang dimiliki apa, dan kemudian langkah-langkah apa yang perlu dilakukan. Bukan kami menasihati, bukan kami melatih, tetapi kami berbincang-bincang dengan Anda selaku coach untuk menemukan hal-hal itu, untuk menjelaskan dalam pikiran Anda apa yang perlu Anda lakukan. Artikel, video tentang coaching, live streaming tanya coach. Kami punya channel YouTube yang seminggu sekali ada live-nya. Ini juga bisa. Kursus yang kami miliki. Kami mengelola kursus yaitu Guru Coach Indonesia Emas, dan kami sedang akan membuka pendaftaran untuk batch 5, angkatan ke-5 Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang paling Bapak Ibu perlu catat ini. Yaitu kami menyediakan coach-coach profesional. Di sini ada beberapa, nanti setelah ini saya tunjukkan. Yang sekarang sudah terlihat adalah Coach Suprihatin dari Malang, kalau tidak keliru beliau, Bapak Ibu. Bapak ini terkoneksi, berkomunikasi dengan para coach seluruh Indonesia, ya. Dan coach Satin ini dari Malang, ya. Ini dia. Ada yang tadi saya katakan pro bono coaching. Bapak Ibu bisa merasakan 1 sesi coaching. Ini gambarnya, ini ada dua coaching yang berbeda ya. Yang satu Dr. Agung, ini selaku coachnya. Yang kedua ini Coach Muhammad Utoro selaku coachnya. One on one dilakukan secara online Bapak Ibu, free.
Ya, durasinya 60 sampai 90 menit. Ya, yang berminat silahkan mendaftar. Nanti paling dekat kegiatannya ada di tanggal 18 Juni, Bapak Ibu sekalian. Ini dia, ya, kegiatan paling dekat. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu berpikir siapa saja yang ada di dalam komunitas ini, di sini ada banyak yang terlihat, Bapak Ibu, ada Coach Adi Sampurna itu dari Sulawesi Barat. Kemudian ada tadi Coach Aten dari Malang. Kemudian ada Coach Desi M. Destiani itu dari Yogyakarta. Satu lagi, itu mungkin Bapak Ibu ada yang kenal. Ya, Coach Saiful Bahri. Siapa lagi nih dari MCI yang hadir ya? Bu Aten, siapa lagi yang hadir selain yang saya sebut? Ya, oke. Sekarang kita sapa. Mungkin ya, Coach Saiful Bahri itu dari Kota Padang. Dan mungkin Bapak Ibu sudah ada yang kenal. Coach Muhaimin. Barangkali beliau bisa menyampaikan sesuatu. Coach Saiful Bahri, apakah menyimak? Siap, Coach. Lagi menyimak, Coach. Oke, Coach Saiful. Ya, oke, Coach. Maka beliau tidak membuka video. Boleh Coach Saiful menyapa teman-teman dari Kota Padang dan apa harapannya ke depan terhadap teman-teman terkait dengan meningkatkan komunikasi. Coach, silakan Coach Saiful. Oke, Coach, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya memberikan apresiasi kepada Coach yang hadir pada hari ini. Dan apakah suaranya cukup terdengar jelas, teman-teman? Oke, bisa dengar suara saya, Coach? Bisa didengar, Coach. Oke. Terima kasih, Coach, yang sudah memberikan kesempatan pada saya. Saya memberikan apresiasi kepada komunitas PKN SMP Kota Padang yang hadir pada hari ini. Saya mohon maaf karena tidak bisa buka kamera karena memang lagi di perjalanan, tidak ada kegiatan. Dalam hal ini tentu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kawan-kawan saya, terutama yang dari Kota Padang. Nah, saya memang sudah mengikuti profesional ini di batch 2. Jadi memang banyak hal yang saya dapatkan dan banyak hal yang sudah bisa sudah aplikasikan kepada guru-guru, terutama kepada murid-murid saya, dan saya juga kepada industri. Kemudian bagi Bapak Ibu komunitas PPKN yang ingin menggunakan jasa Coach dalam rangka memperjelas tujuan dengan langkah-langkah sumber daya, saya terutama kadang siap melayani yang pro bono ini disampaikan oleh Coach Toto tadi. Nah, untuk berikutnya selamat mengikuti kegiatan ini dan saya mohon maaf tidak bisa buka kamera dan sebagian ada teman-teman yang sudah saya kenali di grup komunitas PPKN ini. Terima kasih, Coach. Itu saja, Coach. Oke, Coach Saiful Bahri, terima kasih banyak. Lancar perjalanan, Coach Saiful. Bapak dan Ibu, semoga pesan dari beliau bisa di... Oh, ternyata ada satu yang bocor mic-nya, pantas. Ya, semoga pesan dari Coach Saiful bisa didengar oleh Bapak Ibu semua. Boleh saya tahu jika mendengarkan pesan dari Coach Saiful, boleh angkat tangan seperti ini? Iya, Bapak Ibu sekalian. Beliau dari Kota Padang. Dan jika Bapak Ibu bertanya tentang coaching, tentang coach, beliau ada di sana. Bahkan seingat saya, istri beliau, Coach Ernawati, juga seorang fasilitator guru penggerak di Sumatera Barat nampaknya. Kepala SMK. Nah, itu juga. Bapak Ibu di Sumatera Barat sudah banyak anggota dari kami yang ada di sana. Maka mari kita lanjutkan kegiatan-kegiatan kita ke depan. Jabat tangan antar komunitas. Sekarang kita sudah silaturahim antara MGMP PPKN Kota Padang dengan kami masyarakat Coach Indonesia. Sekali lagi ini adalah kesempatan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf waktunya mundur dan ini juga selesainya mundur. Apakah ada yang tidak disampaikan dari Bapak Ibu guru? Ya, Coach. Silakan Ibu. Ya, sudah terdengar? Ya, terima kasih Coach. Menarik paparan yang disampaikan oleh
materi yang disampaikan Oleh itu Ibu Atin, sedikit. Coach Suprihatin, ya. Ya, Coach Suprihatin mendapat gambaran, walaupun mungkin ini kalau gambaran dalam belum ya Coach ya, karena sepertinya masih di kulit-kulit luar saja. Iya, betul. Kita baru mengenal apa itu coaching. Iya. Iya. Apakah ini disengaja untuk bikin kami penasaran seperti apa gitu ya tindakan lanjutnya. Jadi endingnya Coach itu kan tadi ada 18 kegiatan 18 Juni ya Coach ya. Tanggal 18 ya. Iya 18 Juni. Jadi intinya link biar dapat kesempatan itu gimana caranya Coach? Oke, Terima baik. kasih Coach. Ya, terima kasih Ibu Endang. Bapak Ibu sekalian, semoga yang ditanyakan oleh Bu Endang merupakan juga pertanyaan Anda. Benar Bu Endang, karena keterbatasan waktu kita. Sehingga materinya untuk pengenalan saja kita punya 4 sesi. Artinya jika Bapak Ibu nanti di pertemuan berikutnya kita ketemu lagi untuk sesi kedua, sesi ketiga sampai sesi keempat itu masih tersedia bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk tanggal 18 nanti akan dilayani oleh Coach Marintan yang berkaitan mungkin langsung dengan Ibu Gus. Nge-freeze Coach Utoro. Grup WA, Facebook, dan lain sebagainya juga ke sana. Nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu langsung karena kita masih antar lembaga, antar komunitas, sehingga Bapak Ibu nanti semakin kita dekat, artinya semakin kita bisa langsung berhubungan. Sekarang kita masih antar komunitas, maka nanti oleh Coach Intan akan diberikan link-link untuk Bapak Ibu lewat Ibu Gusma, lewat kontak person dari komunitas MGMP ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih Ibu Endang sudah menyampaikan hal ini kepada kami. Bapak dan Ibu, karena waktu juga kita belum bisa berpanjang-panjang. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Terima kasih banyak untuk hal-hal yang mungkin berputar-putar di kepala untuk ditanya-tanyakan. Sehingga Bapak Ibu hadir di sini, kita masih bisa membuka kesempatan untuk pertemuan kedua, ketiga, dan selanjutnya. Terima kasih kepada Coach Atin, Ibu Guru, pendamping guru penggerak dari Malang yang hari ini menyempatkan waktu untuk menyampaikan materi. Dan juga Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada para coach yang hadir mendampingi. Kali ini kita di akhir ujung kegiatan ini. Maka karena saya yang memandu acara ini, terima kasih. Silakan Coach. Baik, terima kasih sekali Coach Istoto dan Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian sudah purna ya kegiatan kita yang pertama, dan tadi terima kasih mengatakan ini kok kulitnya iya Bu, nanti kalau langsung ke isinya terlalu banyak yang harus disampaikan, kita kupas satu demi satu. Tadi Coach Istoto sudah menyampaikan masih ada 3 pertemuan, artinya 3 materi lagi yang boleh disampaikan dalam pengenalan coaching. Tadi baru materi yang pertama. Kapan waktunya nanti boleh diatur kembali begitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, di dalam link chat kita sudah saya sampaikan link untuk bagi Bapak Ibu yang ingin merasakan sebuah sesi coaching. Nanti silakan masuk di grup itu grup WA. Nanti akan kita atur jadwalnya berapa sesi coaching yang akan dilakukan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tidak sempat tanya jawab ya, tapi terima kasih sekali apresiasinya, terima kasih sekali kehadirannya. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu sekalian, boleh kita berdoa bersama sebelum nanti kita akhiri dengan foto bersama, begitu ya. Mari kita mengheningkan hati sejenak, bersyukur atas apa yang sudah terjadi. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang hendak berfoto boleh menyalakan kamera, karena yang mematikan kamera tidak akan mendapatkan gambarnya. Silakan yang sudah menyalakan kamera. Oke, wow. Oke, saya ambil gambarnya pada hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih, Coach. Terima kasih semua.